Oke, selamat siang. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Eh, Oke, nanti latihannya di rumah aja ini ya, kerjakan ya. Udah selesai. Hebat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dalil L Hospital. Oke. Ya, kita masuk dengan dalil L Hospital. Jadi kalau ada limit X menuju A dari fungsi X per GX, ini kan berarti kan limit dari X menuju A dari Fx dibagi dengan limit bagi limit tadi kan dari GX. Kalau ini yang menghasilkan 0 per 0, ini adalah tipe 1. Oh, mesti tahu dulu tipe 1 dari mana nih. Nah, ini harus kita jelaskan. Bentuk tak tentu dulu. Bentuk tak tentu dalam dalam soal limit ya. Ada 3 tipe. Tipe pertama adalah kalau dimasukkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini yang dikenal dengan dalil L Hospital. Ingat tak pakai S ya. O pakai topi. Host bacanya hospital. Tapi S ini ada. Ya. Yang kedua berbentuk 0 kali tak hingga atau satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. 3 tipe ini. Ya. Gimana? Ya. Yang kedua tadi yang pertama 0 kali tak hingga kali titik itu. 0 kali tak hingga di 0 titik tak hingga. Satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Tipe 2. Tipe 3 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ini bentuk ini adalah bentuk tak tentu dalam soal limit. Nah, sebetulnya tipe 2 ini harus diubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L Hospital. Tipe 3 nanti Anda lihat juga diubah di tipe 2. Tipe 2 diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L Hospital. Jadi dalil Hospital itu tipe 1. Tipe 2 nggak bisa. Harus diubah dulu tipe 1. Ya. Paham maksudnya? Tipe 2 diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan hospital. Tipe 3 diubah di tipe 2. Tipe 2 diubah di tipe 1. Apakah 0 per 0 atau tangga per tangga baru boleh gunakan dalil L Hospital. Ya. Jelas sampai sini?
Ya. Nah, sekarang sudah. Nah, dalam hospital tuh ini kan, kalau bentuknya 0, 0 per 0, maka pembilangnya diturunkan sendiri, penyebutnya turunkan sendiri, ya kan? Tahu datang dari mana? Di SMA kan dipakai kan, tapi nggak tahu datangnya. Dulu saya juga nggak diterangkan juga, nggak pernah diterangkan. Nah, kemudian saya coba, ternyata itu berasal dari bentuk Derek Taylor, fungsinya. Tetapi Derek Taylor itu sendiri datang dari mana? Nah, timbul pertanyaan dia terus ditanya terus kan. Tahu nggak Derek Taylor itu datang dari mana? Sampai turunan pertama. Derek Taylor itu kan panjang kan? Datangnya ya. Derek Taylor sini. Derek Taylor kan sebelum Max Laurin ya. Derek Taylor itu A-nya tidak sama dengan 0. Di mana fungsi X sama dengan fungsi A itu sebab satu. Turunan pertama dari fungsi A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Serba 2. Turunan kedua fungsi A atau duanya dikurung boleh ya. Angka 2 kurung boleh. Per 2 faktorial kali X kurang A pangkat 2. Serba 3. Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3 serba 4. Nah, 4-nya dikurung ya. Atau tadi 1, 2, 3-nya dikurung seperti ini boleh nggak? Dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ini dari Taylor. Nah, sampai turunan pertama kita bisa buktikan. Tahukah Anda dari rumus apa? Betul, rumus itu sering Anda pakai. Rumus apa? Persamaan garis singgung yang melalui satu titik dengan gradien M. Ada kan? Jadi yang kita cari sini adalah sampai turunan pertamanya. Nah, ini. Ya, di mana kita gunakan eh, persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung melalui satu titik X1 Y1 dengan gradien M, dengan gradien sama dengan M, yaitu Y kurang Y1 M X kurang X1. Oke. Di mana X1-nya sama dengan A ya. Ini di mana X1 sama dengan A. Jadi rumus ini yang kita pakai ya. Benar kan? Batu Anda di high school atau di SMA tidak pernah diterangkan mengapa dalam hospital itu kalau bentuknya 0 per 0 dimasukkan, Anda lakukan apa? Pembilang turunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Nah, dari mana? Nah, dari persamaan garis singgung. Tapi sampai itu menghasilkan deret Taylor sampai turunan pertama. Ya. Selebihnya itu adalah ekspansi perluasan. Ya. Kita lihat Y secara umum Y adalah fungsi X. Benar? Maka Y1 apa? Fungsi dari X1. Nah, X1 tadi apa? Nih. X1 adalah A kan? Berarti sedang fungsi A enggak? Halo? Y adalah fungsi X. Y1 adalah fungsi S1. X1-nya A, jadi fungsi A. Kemudian M
M sama dengan apa? Gradien adalah turunan pertama dari fungsi X1, betul nggak? Ini tadi Y aksen adalah M, ada kan? Y aksen adalah M, berarti M sama dengan fungsi fungsi aksen X1, ya nggak? X1 itu kan A ya, ganti. Jadi ini sama dengan F1 dari A. Oke? Nah, kalau sudah, unsur ini kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung yang di atas. Yang kurung hijau, yang kotak hijau. Ya, yang di atas nih. Kita masukkan. Y ganti fungsi X, Y1 ganti fungsi A, M ganti F aksen A, X kurang X1 diganti X kurang A. Ya kan? Nah, dari sana nanti akan Anda lihat terjadilah bagian dari deret Taylor. Astaga. Ini apa namanya? Shopee ini ganggu terus. Semacam virus deh. Ya. Tiba-tiba bikin kaget ya. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita substitusi. Kita ganti. Ya, kita ganti Y-nya dengan fungsi X, Y1 ganti fungsi A, M-nya kita ganti fungsi aksen A, X kurang S1 ganti X kurang A. Ya. Maka kita ganti ya. Udah? Belum? Jadi banyak pembuktian-pembuktian juga. Di statistik itu banyak sekali menggunakan Kapulus sebenarnya. Terutama Laplace. Jadi ada dua masalah yang ada di web saya yang saya kemukakan, eh, transformasi Laplace pada aplikasi transformasi Laplace pada statistik eksponensial dan bentuk satu gamma. Nih, Anda lihat. Jadi maksudnya penyelesaiannya itu singkat dengan menggunakan Laplace transform, transformasi Laplace. Kalau Anda pakai cara biasa panjang, ya gitu ya. Baik, kita lihat ya di sini kita ganti dengan Y pasangan tersinggungnya Y kurang Y1 M X kurang X1. Nah, Y itu apa tadi? Y itu adalah fungsi X, kita ganti fungsi X. Y1 apa tadi? Y1 adalah fungsi A, fungsi S1 atau fungsi A, ganti fungsi A. M-nya adalah apa? F aksen A, betul nggak? M-nya F aksen A, sudah. Kali X dikurang X1-nya adalah A. Nah, coba pindahkan nih. Yang ini kita pindahkan. Jadi fungsi X apa? Fungsi A ditambah fungsi aksen A kali X min A. Ini artinya sama nggak per satu? Satu itu satu faktorial nggak? Oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa satu faktorial satu? Nol faktorial juga satu. Ya, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang Anda perhatiin nih, ini apa nih? Ya, benar ya. Ini sama nggak yang bagian dari detail tadi? Coba lihat yang ini, yang sekotak hijau, kurung hijau nih. Sama nggak? Sama kan? Jadi sebutilah lo ilah. Ini kalau nggak tertulis ini artinya apa? Nggak terekam. Ini nggak terekam nih. Jauh. Jalan keluarnya ini saya sudah siapkan cadangannya. Kebuka. Mana? Ini yang kedua nih. Ini sering kali terjadi nih gini ya. Nah, itu keluar. Ya ini terus terakhir. Itu harus ditutup ya. Jadi,
Yang satu tadi mana? Ini ada dua kan? Yang ada satunya ini dua. Ini yang satu ya. Ini crossnya. Don't set. Oh ya harus di share ya. Kalau nggak share-nya nggak masuk. Share. Yang kedua. Kok keluar begini nih? Penyakitnya ini yang saya sampai sekarang nggak tahu nih. Kok sering kali tiba-tiba apa yang satu di kanan, di kiri kotak kecilnya nggak tertulis. Ya. Oke, ini tadi sampai sini tadi yang gangguannya. Ini saya apa bagusnya ini ya. Sebentar. Ini saya aktifkan aja nih, on. Jadi masuk di Google Drive. Jaga-jaga kalau ada gangguan gitu. Jadi saya nggak buat itu. Kabar gitu ya. Nah, jadi sebutin tadi ya. Dari telurnya gunanya ya kita mau apa namanya eh, menggunakan bagian dari sebentar ini ada stepnya lama juga ya. Nah, udah. Just a moment. Masa stepnya lama sekali? Nah, itu kayak timpa-timpa lah gitu. Jadi yang tadi udah satu tinggal ya. Oke. Ini udah save. Oke. Eh, nah, kita tadi apa? Kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Ya. Y itu apa tadi? Fungsi X. Y1 adalah fungsi A. Itu nak fungsi S1 kan S1-nya A. M adalah F aksen A tadi kan. X1-nya A. Ya kan? Ini pindahkan. Jadi fungsi X adalah fungsi A ditambah F aksen A kali X min A per 1. 1 itu adalah 1 faktorial. Ya, inilah yang merupakan apa tadi? Nah, ini identik dengan GX. Sama enggak? GX adalah GA, ya enggak? G aksen A per 1 faktorial X min A. Ya kan? Nah, kemudian nah, baru kita masukkan ke yang tadi ya. Yang tadi apa tadi? Ini gangguan lagi kan? Cabut lagi. Nah, vakum. Nah, baru muncul deh. Jadi kita masukkan bahwa apa tadi? Nah, ini limit. Ini kan jadi 0 per 0. Ya, yaitu limit X menuju A dari Fx per Gx. Ini kan sama tadi Pak, limit dari X menuju A dari Fx per limit dari X menuju A dari Gx, ya kan? Nah, baru kita masukkan lah. Ini sama dengan apa? Limit X menuju A dari apa? Fx tadi apa semua? Fungsi A ditambah fungsi asen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Ya kan?
per limit dari X menuju A dari eh, G G G A, dia kan G aksen A per G G, ini G nih bukan F, sorry. Kok G semua kan, G per 1 faktorial X min A pangkat 1. Nah tadi ini boleh dipecah kan, jadi di mana tadi di atas tadi mana? Ah, nih. Tadi itu kan ini sudah tertimpa deh. Yaitu tadi apa? Tadi kita cari bahwa sorry, limit dari X menuju A dari Fx per Gx itu kan tadi kita uraikan apa tadi? Limit per limit, betul enggak? Limit per limit. Ini Fx, ini Gx, betul enggak? Terus ini sama dengan 0 per 0 kan? Tipe 1 tadi kan? Berarti limit atas 0, limit bawah 0 enggak? Berarti ini adalah limit atasnya X menuju A dari Fx itu sama dengan 0. Berarti yang limit bawahnya, satu lagi, X menuju A dari Gx-nya juga sama dengan 0. Kemudian kalau ini kita ganti, hasilnya apa? Fungsi A sama dengan 0 enggak? Ini ganti ini. Ini kita ganti X ya. Ini juga kita ganti jadi GA sama dengan 0 enggak? Ini 0, ini 0. Nah, di sini kita ganti tadi. Mana tadi? Penyakit. Nah, ini kita masukkan berapa nih? Jadi ini kan limit X menuju A, fungsi A-nya 0. 0 ditambah apa? Aksen A per 1 ini kan? Ya, per 1 kali X min A pangkat 1. Per limit dari X menuju A dari 0 ditambah G aksen A, ya, G aksen nih. A per 1 kali X min A pangkat 1. Nah, per satunya boleh hilang kan? Tinggal kita perolehlah limit dari X menuju A dari Fx per Gx yang 0 per 0 tadi menjadi apa? Limit dari X menuju 0 menuju A, sorry. Ini apa tadi? Tinggal apa? N limit bagi limit ya. Tinggallah apa? F aksen A kali X min A per G aksen A kali X min A. Ternyata ini bisa dicoret. Betul nggak? Maka tinggal apa? Tinggallah limit dari X menuju A turunan pembilang per turunan penyebut. Ya nak? Berarti terbukti rumusnya ya. Inilah rumusnya. Sudah jelas ya? Itulah asal usul dalil al-hospital. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk yang ini lagi. Sampai sini adapten dulu. Ya, dalil hospitalnya di situ ya, walaupun di SMA enggak dijelaskan. Ya. Oke, di perguruan tinggi seringkali juga dilewatin juga ya. Dan itu saya penasaran juga. Baik, kalau sudah kita teruskan ada bentuk ini. Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 X pangkat X. Coba masuk nih. 1 tak hingga 0. 1 tambah 0, 1. Pangkat tak hingga, 1 pangkat tak hingga enggak? Ini di SMA Anda pernah dapat belajar ini sama dengan E nanti. Ada 2 ya, 1 lagi nih.
Ada satu lagi limit X menuju 0, 1 tambah X pangkat seper X. 1 tambah 0, 1 seper 0 tak hingga. Betul enggak? Dalam limit. Asalnya E. Kak. E itu adalah nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Ya kan? Dari mana datang itu? Ini bisa dari rumus binomial Newton A plus B pangkat N. Ya. Dicari panjang ya memang. Ya. Oke. Ini disebut bilangan Euler. Ya. Bilangan Euler. Ya, bilangan Euler. Nama orang deh, Euler. Bapak Euler. Ada rumus Euler. E pangkat I theta dengan cos theta tambah I sin theta. Itu bisa membuktikan trigonometri yang lo belajar sin dalam kurung A plus B, sin cos kosin. Cos dalam kurung A plus B, cos kosin sin. Ada kan? Itu juga di SMA tidak pernah dibuktikan. Nah, dengan menggunakan bantuan rumus Euler itu bisa kita buktikan yaitu trigonometrinya. Ya. Nah, rumus Euler itu datang dari mana? Itu ada di Emax volume 4. Kalau salah volume 4 nomor 1, coba lihat. Ya, bisa cari di web Emax Binus, tulisnya Emax Binus, E Engineering, NA MA, Mama, MA Matematik, CS, ya, Anda bisa lihat nanti EMA CS, Engineering Matematik Computer Science, dari di volume 4 nomor 1 atau nomor 2, coba lihat ini ya. Emak Binus ya. Anda ketik Emak Binus itu jumpa. Oke. Nah, dari sini 34 nomor 1 betul. Sebenarnya ini menjadi ini yang nanti yang rumus khusus yang tadi kita pelajari di atas tadi mana yang? Ah nih. Aduh, Mak. Yang ketiga itu ada tadi kan satu pangkat tak inggah, betul enggak? Satu pangkat tak inggah dan satu pangkat tak inggah ini punya rumus istimewa, yaitu limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Timbul lagi pertanyaan, dari mana rumus itu? Selalu kan? Why? Mengapa demikian? Ya. Jadi ini rumus istimewanya, tapi datang dari mana kita bisa buktikan. Ya. Nah, nanti rumus ini yang sebenarnya bisa kita pakai ya, untuk yang tadi itu bisa kita buktikan. Coba Anda lihat. Jadi Pak, limit X menuju tak hingga dari 1 tambah seper X pangkat X. Coba. Berarti ini apanya nih? Seper X ini adalah U-nya, yang ini X-nya adalah V-nya, betul nggak? Ya. Jadi ini E berpangkat limit X menuju A, A-nya tak hingga sini, tak hingga. U kali V, U-nya seper X, V-nya X. Ini kan bisa coret nih. Satu ini kan. Enak. Berarti ini hasilnya E berpangkat 1 kan. E pangkat 1 ya E. Benar kan? Nah, satu lagi kita coba lagi. Limit X menuju 0 dari 1 tambah X pangkat seper X. Ini kan 1 tambah 0, 1 seper 0 dalam limit tak hingga. Betul nggak? Berarti ini U-nya adalah X. V-nya adalah seper X. Sesuai rumusnya. Ini apa? E berpangkat limit UV. Enak? U kali V. Kan? U kali V ini. U-nya adalah seper X, adalah X. V-nya adalah seper X. Ini bisa dicoret juga. Nilainya berapa? 1. Sehingga hasilnya E juga. Ya. Oke.
Matematik dulu deh. Oke. Nah, kita mau buktikan ya yang tadi mengapa kalau satu pangkat tangga kita jadikan limit x mu a dari 1 tambah u kurung pangkat v, hasilnya e berpangkat limit u kali v. Dari mana? Nah, ini dasar ini juga harus kita hilangkan dulu. Anda ingat enggak? Ada mencatat ya? Yang ini. Sudah. Ini, oh, jadi ramai itunya. Nggak bisa jadi. Susahnya gitu, nanti aja deh ya. Nanti Faris saya kasih juga. Ini nanti itu sudah apa tuh hilang. Yang tadi itu yang kayak virus ya modelnya. Baik, eh, Anda tahu A berpangkat log B, bilang pokok A hasilnya apa? B. Dari mana? Buktinya dari, hah? Hah? Oke. Ini berhubung sama yang tadi, jadi saya harus terangkan selalu berkaitan. Oke. Buktinya ini yang soalnya ini kita misalkan X. Misalkan X sama dengan A berpangkat log B dalam pokok A. Kemudian kita logkan kiri dan kanan. Log kiri jadi log X sama dengan log kanan. Log A berpangkat log B dalam pokok A. Anda tahu sifat logaritma pangkat bisa dibawa ke depan sebagai pengalina. Nah, jadi log X sama dengan apa? Adalah sama dengan apa? Log B dalam pokok A kali log A. Betul nggak? Ini log ya. Nah, ini sifat logaritmanya apa? Bisa dipecah jadi log B per log A kan? Nah, pecah lagi. Jadi log X sama dengan ini adalah log B per log A dikali log A. Apa yang terjadi? Log A-nya coret. Jadi satu kan? Sehingga terjadi apa? Log X sama dengan apa? Log B. Log sama dengan log. Boleh coret lognya? Tidak boleh. Karena bukan bakalan bukan log kali A kan? Dia tidak boleh. Hilang aja. Hilang. Udah itu. Lognya hilangkan. Jadi X dengan B. X itu apa tadi kita misalkan? X itu adalah A pangkat log B. Dalam pokok A hasilnya belakang log. Betul. Kemudian Anda tahu ln adalah logaritma bilang pokok E. Ya. Jadi E pangkat ln U sama dengan apa? E berpangkat ln itu sendiri adalah logaritma bilang pokok E dari U. Hasilnya apa? Iya nih AA hasilnya di belakang B. EE hasil belakangnya U. Kan gitu. Jadi E pangkalan U. Ya, ini ingat ya. E pangkalan U adalah U. Oke. Nah, sekarang baru kita mau buktikan mengapa kalau satu pangkat enggak kita jadikan limit X menuju A dari 1 plus U kurung pangkat V hasilnya E berpangkat limit U kali V. Why? Mengapa demikian? Ya. Jadi E pangkalan U ya. E pangkalan C. Ikutnya itu aja. Pokoknya belakang belakang lennya itu. Ya. Kita udah buktikan ya. Oke. Ah?
A pangkat A log B. Berarti ini sama kayak A dan B. A ln B. A ln B. A kali ln B. Oh, A berpangkat. Oh ya, kalau bilang pokoknya E, baru ln. Ln itu, ini tadi saya jelaskan. Ln itu adalah logaritma dalam pokok E. Dalam pokoknya E. E itu bilangan Euler dari 2,718281 dan seterusnya. Ya. Jadi jangan salah ya. Ln, ln itu logaritma dalam pokok E. Nah, sekarang kita mau buktikan. Udah? Kita mau buktikan. Ya, buktikan kalau satu pangkat tak hingga bentuknya ini satu pangkat tak hingga satu pangkat tak hingga, maka limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Mengapa hasilnya adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V Y, ya kan? Putih. Oke ya. Buktinya, nah seperti tadi, limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V sama nak E berpangkat ln dari limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Sama nak? Ingat tadi E pangkalan U, U adalah E pangkalan U. Betul nak? Halo? Ini anggap nih Z adalah E pangkalan Z. Betul nak? Ini Z-nya ini Z. Ya kan? Ya nak? Z adalah E pangkalan Z. E pangkalan Z, Z. Ya kan? Oke. Kemudian sifat len limit, len itu bisa keluar masuk limit. Lennya itu seolah bisa keluar masuk limit. Jadi ini kalau teruskan, ini sama dengan apa? E berpangkat limit X menuju A, len masuk ke dalam. 1 tambah U pangkat V. Jelas sampai sini? Si, ya, ya. Terima kasih diingatkan. Jadi len limit sama dengan limit len. Limit len limit. Ya, bolak-balik. Len ini bisa keluar masuk limit. Ya. Oke. Jadi len limit, limit len. Oke. Akibat len masuk dalam limit, apa yang terjadi? Berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat V bisa dibawa ke depan sebagai pengalih. Betul enggak? Jadi hasilnya apa? E limit dari X menuju A dari V, ya enggak? Dikali len 1 tambah U. Ya. Dari V-nya keluar. Ya, keluar dari logaritma, ya kan? Sebagai pengalih. Nah, kita sudah belajar dari limit UV sama enggak limit U kali limit V? Limit V kali len 1 tambah U sama enggak limit V kali limit len 1 tambah U? Sama enggak? Limit kali limit, limit. Ingat tadi kan? Nah, ini kita pecah lagi. Jadi ini adalah sama dengan eh, apa tadi? Limit. Ya, ya limit dipecah ya, dipecah menjadi apa? Jadi limit dari X menuju A dari 1 tambah U pangkat V ini akan terjadi dari apa? Dari sini V pecah. E berpangkat limit X menuju A dari V dikali limit X menuju A dari len 1 tambah U. Ya enggak? Sampai sekarang jelas? Halo? Nah, ini limit P sudah ya. Oke, limit P udah beres. Nah, ini sama dengan apa? Kita cari lagi nih.
Kita cari dulu. Ini sama dengan apa tuh? Ingat tadi limit learn limit, ya enggak? Ya. Nah, kita cari lagi di sini. Ya. Kita cari lagi di sini. Ini ya, ini kita mau cari nih. Apa itu? Limit X menuju A dari len 1 tambah U. Sama enggak? Ini boleh tukar letak nih. Len limit X menuju A dari 1 tambah U. Ya enggak? Halo? Sama. Ini boleh kan begini kan tulisnya? Kurungnya gitu. Oke. Limit 1 tambah U boleh dipecah kan? Limit tambah limit. Ya, dipecah lagi. Ini dipecah jadi apa? Ya, kita pecah ini menjadi len limit X menuju A dari 1 ditambah limit X menuju A dari U. Terus len dari len 1 tambah U. Sebentar. Oh ya, tadi di atasnya, oh ya ada syaratnya saya lupa tadi. Sorry. Tadi ada syaratnya. Nah, tadi. Di atas tadi. Ada syaratnya di sini tadi untuk 1 pangkat tingkat tadi. Ini ada syaratnya bukan ini. Limit 1 tambah U kurung pangkat V ada syaratnya limit U-nya 0, limit V-nya tak enggak. Kan 1 tambah 0 1, pangkatnya tak enggak. Jadi limit U-nya harus 0 kan? Ya, limit U-nya 0. Jadi ada tadi lupa saya ingatkan. Mana tadi ini sudah dapat ini. Pak, Ya, itu kaget. ada lemnya tiba-tiba dari mana, Pak? Kamu ini kayak bangun dari mimpi. Gue bingung juga lemnya dapat dari mana. Oke, oke. Tadi kita ada belajar kan E pangkat len U, U. E pangkat len Z, Z. Kalau saya balik, Z sama dengan E pangkat len Z. Z sama dengan E pangkat len Z. Z sama dengan E berpangkat len Z. Ya. Oke, nah kita balik lagi ya. Nah, apa bagus bertanya. Oh, gitu. Oh, iya, paham. Paham, Pak. Terus kan dibalik gitu bingung ya. Udah kan ini kan dari ini Z ini kan saya bilang tadi. Itu dia. Ya, Z adalah E pangkat len Z. Ya. Nah, sudah jelas sekarang. Nah, len limit len. Jelas. Jelas. Akibat len limit len. Lennya masuk ke dalam berlakulah sifat logarima. Pangkat V boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi E berpangkat limit V kali len 1 tambah U. Ya. Sudah. Nah, kemudian tadi kita sifat-sifatnya limit tambah limit kali limit. Nah, ini kali ini. Limit kali limit U V kali len 1 tambah U sama enggak limit V kali limit len 1 tambah U? Sama. Nah, lanjut ke sini. Astaga. Ya kan? Ya. Nah, kemudian dipecah lagi nih ini limit Kayaknya beneran pecah. ya E berpangkat limit ya E berpangkat nah ini tadi dijelaskan nih limit dari Dari 1 plus U. ya limit len 1 tambah U sama enggak dengan len ini dikeluarkan lagi len limit 1 tambah U sama dengan E len limit 1 tambah limit U. Nah, ini sama jelas ya. Limit 1 berapa? 1 kan? Limit U ini harus sama dengan 0 enggak? Syaratnya tadi saya lupa tadi. Syaratnya itu kalau 1 pangkat dari tak hingga adalah limit dalam kurung 1 plus U pangkat V, U-nya 0, V-nya tak hingga. Ya. Ya, jadi artinya limit U-nya 0, limit V-nya tak hingga, ya kan? Nah, ini 0. Berarti ini tinggal apa nih? Len 1 enggak? Len 1 itu sama dengan apa? Sekarang jelas? Pak. Nah,
Udah jelas ya? Baik, kita balik lagi ke sini. Nah, ini. Jadi, kalau itu len 1 tambah U sama dengan apa tadi? 0 kan? 0. 0 itu sama enggak? Berarti dengan kata lain, len 1 tambah U itu sama dengan len U nak? Atau dengan sini, ini tadi. Ini kan sama dengan 0. Sehingga limit, apa tadi? Mana tadi? Limit dari oh ya, limit len ya. Berpangkat limit. Nah, kacau kalau ini. Aduh, Mak. Berpangkat limit X menuju A dari apa tadi? Len 1 tambah U itu kan sama dengan 0. Karena 0 itu sama enggak dengan limit dari U. Limit U 0 enggak? Nah, limit U kan 0. Karena limit U 0, ini 0, berarti artinya ini sama enggak ini? Sama-sama 0 kan? Sama kan? Nah, udah tadi kita dapat tadi apa tadi? Kita dapat tadi limit ya, ini ke sini. Limit dari X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Tadi rumusnya jadi apa? Berpangkat limit A V dikali limit dari X menuju A dari len 1 tambah U. Nah, ini sama ya. Ini sama dengan, berarti ini boleh saya ganti limit U nak nih? Boleh ya, saya ganti. Memang ini putar-putar ya, itu pusing sendiri nih. Nah, ini berarti ini sama dengan limit X menuju A, karena sama-sama 0 nih kan U gak? Ini kan? Ini kan 0 nilai tadi. Nah, berarti ini artinya apa? Pangkat limit kali limit enggak? V kali U sama enggak U kali V? Udah jadi. Jadi kon. Oke. Sekarang jelas? Jelas. Nah, ini makanya kita putar ya. Bapak muter-muter saya ikut putar juga. Ya, matematik itu kadang-kadang aneh gitu lah. Aneh tapi ya. Ya. Oke, jadi sudah terbukti ya. Jadi sekarang sudah terbukti rumusnya, mengapa rumusnya terjadi demikian. Ini dulu lama agak nih. Saya cari terus. Akhirnya ya banyak. Dari tidak tahu jadi tahu. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita tinggal. Nah, ini dari satu lagi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sebenarnya belajar matematik pada umumnya ya. Ini khusus kalkulus memang ini masih mending lah. Kalau saya mending apa? Yang sulit itu adalah ilmu murninya adalah analisis real. Namanya analisis real, tetapi masalahnya kok abstrak. Benar. Itu jurusan matematik yang dapat. Ya, matematik dapat. Mereka dapat matematik itu dapat analisis real, satu lagi aljabar abstrak. Ya. Statistik banyak menggunakan matematik, tapi ya tidak seberat dibanding sama yang di matematik. Oke ya, baik. Nah, sekarang ada 3 bentuk lagi dari limit ini, ya. 3 bentuk. Sampai sini oke? Sudah jelas sekarang ya, mengapa demikian? Nah, ini ada 3 tipe. Tipe pertama yang di sini lain dengan tadi ya, yaitu jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan A dan limit
X menuju A dari GX sama dengan B, maka limit X menuju A dari Fx kurung berpangkat GX. Ini sama nggak artinya? Limit X menuju A dari Fx kurung berpangkat limit dari X menuju A dari GX. Itu enggak itu? Berarti ini sama dengan apa? A berpangkat B kan? Halo? Nah, ini biasa aja, belum apa-apa nih. Ya. Oke. Ya kan belum apa-apa kan bener. Cuma diterangkan gitu ya kan. Udah. Nah. Nah, baru berikutnya. Oke. Yang kedua sebentar lagi. Yang kedua, jika limit X menuju A dari Fx tidak sama dengan 1, terserah. Tidak sama 1 itu boleh setengah, mau 2, terserah ya. Dan limit pangkatnya, limit dari X menuju A dari GX-nya adalah plus minus tak hingga. Jadi ada yang plus tak hingga, ada yang min tak hingga. Beda ya, itu beda. Jadi ada dua macam. Ya, ada dua macam. Kita ambil ya. Nah, yang A-nya adalah tidak sama dengan 1, kita bisa ambil 2. Kemudian pangkatnya, limit GX-nya adalah plus tak hingga. Itu yang A. Yang B-nya min tak hingga. Gimana? Sudah nih? Belum. Yang A tak hingga Pak. Plus tak hingga. A plus. Yang B min. Min tak hingga. Beda. Ya. Oke. Nah, sekarang yang 2A-nya. Ya, 2A-nya yaitu kita ambil limit X menuju A dari Fx-nya tidak sama dengan 1. Kita ambil 2 misalnya. Dan limit pangkatnya, limit X menuju A dari GX-nya adalah plus tak hingga. Plus nah itu, sudah saya tuliskan plusnya. Maka limit dari X menuju dari Fx berpangkat GX berapa? 2 pangkat tak hingga ya. Ya, betul. 2 pangkat tak hingga berapa? Oh, besar itu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai akhir kiamat habis. Nah, besar sekali. Besar itu tak hingga. Udah. Yang B-nya sekarang. 2B. Limit X menuju A dari Fx-nya sama dengan 2. Tidak sama dengan 1 itu kan sama dengan 2 kita ambil. Dan limit pangkatnya yaitu apa? Sama dengan min tak hingga. Berarti ada min tak hingga. Maka limit X menuju A dari Fx berpangkat GX berapa? Hah? Hasilnya 2 pangkat tak min 2 pangkat min tak hingga, betul enggak? Kok bisa nulis nih? Apa lagi? Oh, 2 pangkat min tak hingga. Sebenarnya harus ada limitnya ya. Seharusnya ada limitnya, ini nggak boleh karena bahaya, pengertiannya itu lain. Jadi ini limitnya harus ditulis kecuali yang plus. Ini X menuju A 2 pangkat min tak hingga, atau ini limit X menuju A 1/2 pangkat plus tak hingga, betul nggak? Iya. Atau ini sama dengan limit X menuju A 1/2 Tak hingga. tak hingga ya. Adalah 0. Ya, satu jawabnya tak hingga, satu jawabnya 0. Benar. Ya. Nah, pengertian inilah kalau Anda jumpa seperti ini nantinya
Kalau jumpa misalnya K, aduh, K itu terletak antara 0,1, maka K pangkat tangga berapa? Misalnya kita ambil K itu setengah. Setengah pangkat tangga, setengah antara 0,1 kan. Setengah pangkat tangga berapa? Jangan dibikin satu pangkat tangga per dua pangkat tangga, enggak ketemu itu. Jadi setengah itu pecah jadi desimal 0,5 pangkat tangga. 0,5 pangkat 2 berapa? 0,25. Pangkat 3 berapa? 0,125. Lama-lama hasilnya 0,0000000, angkanya di ujung langit. Hilangnya tinggal apa? 0,000, ya 0. Kayak gitu. Jadi kalau pecahannya itu adalah antara 0 dan 1, hasilnya 0. Jelas ya? Nah, kemudian kalau K-nya besar dari 1, contohnya K pangkat tangga ini adalah tadi kan 2 atau 1,5. 1,5 pangkat tangga. 1,5 pangkat tangga. 3/2 kan. Berarti 1,5 kuadrat 2,25. Pangkat 3 makin lama makin besar kan. Besar itu apa? Bisa pakai logikanya gitu. Ya. Oke, hati-hati ini pecahan-pecahan gini. Seperti tadi misalnya ada 1/3 pangkat tangga. Berapa ada? Ini kan 0,3333 ya. Pangkat tangga. Hasilnya apa? Ya, pasti 0. 0,0000, ya kan? Tapi kalau misalnya 3 pangkat tangga, ya jelas kan? Hasilnya tangga. Ada pertanyaan? Nah, tadi sudah kita buktikan. Oh ya, ini syarat. Jadi yang tadi itu kesimpulannya adalah ini sudah. Baru C yang tadi ya. Tadi Pak. Oh ya. Yang ketiga tadi yaitu jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan 1. Tadi kan tidak sama dengan 1 kan nomor 2 tadi kan. Nah, dan pangkatnya jadi limit X menuju A dari GX sama dengan plus tangga dan bukan min ya, plus tangga, maka limit dari X menuju A dari fx kurung berpangkat GX adalah apa? Ini kalau dimasukkan ke satu pangkat tangga enggak? Nah, ini yang tadi istimewa tadi, tipe 3 nah nih. Yaitu kalau satu pangkat tangga ada maka bentuknya jadi apa? Limit dari X menuju A dari 1 plus U kurung pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Yang kecoh kita tadi itu yang sama dengan 0 tadi. Kalau ini buat U kali 0, 0 habis sudah. Ya, karena 0 itu yang sama dengan limit U. Limit X menuju A dari U kan. 0 juga ganti ya. Udah jadi dia. Gitu. Nah, ini yang kita pakai. Tapi ini ada syaratnya apa tadi? Di mana? Nah, ini yang lupa tadi. Di mana limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya sama dengan V. Enak? Ya. X menuju X menuju A dari V adalah plus tangga. Itu syaratnya ya. Nah, limit U itu yang 0 tadi. Kuncinya di situ. Ya. Oke. Any question? Are you boring? Do you like calculus or not? Ada di internet I love calculus. Saya cari ada. Misalnya ngajar wanita kaca, dia nulis dari di balik kaca gitu. Coba. I love calculus. Coba.
Tak, mungkin ada yang lain lagi tuh, sorry. Oke. eh, oke, ini sudah tadi, ada yang sudah sebutkan tadi. Oke, ini sudah buktikan tadi ya. Hmm. Nah, masuk contoh hitungan. Nah, ini seru nih. Nggak percaya Anda? Nggak sulit. Matematik itu ngerti dulu, tahu langkah-langkahnya, pasti bisa. Tapi kalau nggak ngerti, Anda bertapa 10 jam, satu hari 1 malam, nggak bakal selesai. Pasti nggak bisa. Ya. Ini apa nih? Saya bisa nulis ya. Saya cabut lagi. Keluar ini wakomnya baru. Hmm. Udah keluar juga deh. Ini. Kabelnya nggak boleh tertekuk nih. Anda juga kalau ada apa kabel-kabel jangan ditekuk ya. Akhirnya ya saya ngalamin. Nah, harganya udah mahal juga. Kabel itu aja 1 juta. Chargernya juga 1 juta juga. Ya udah, udahlah. Saya beli charger aja udah. Habis handicapnya 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu itu sekarang udah nggak terpakai lagi sebetulnya. Tadi on nggak ada. Sama bahasa komputer. Zaman saya dulu basic, saya belajar basic COBOL, COBOL Common Business Oriented, RPG untuk report generator program, Fortran untuk scientific. Kalau basic bisa scientific, bisa bisnis. Kemudian muncul Pascal, C, Turbo C. Nah, setelah itu muncul lagi apa namanya Visual Studio, ada C Pagar tuh, C Sharp, ada Visual Basic, macam-macam kan. Terakhir apa sekarang? Python. Nah, 10 tahun lagi Python hilang lagi. Maka dosen komputer itu lebih sulit dari matematik. Matematik 42 tahun saya ngajar di sini, 4 tahun lebih nggak berubah. Cuma mungkin contoh-contoh pengembangannya ada. Tapi ilmunya tidak berubah. 1.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi tidak akan berubah. Walaupun saya sudah jadi debu. Anda percaya? Saya. Saya. Saya alami tidak perlu itu tinggal tinggal cari pengembangan modelnya tidak ilmunya tidak akan berubah. Tapi kalau bahasa komputer saya nggak mati itu. Dosennya mesti ikuti terus, ya. Benar kan? Ya itu yang paling apa ya. Oke, kita masuk contoh. Oh, contoh nggak mau lagi nih. Nih, apa yang salah? Kita nulis ya. Ya, si sabar ini kadang-kadang ini pulau Wakom ya kan. Kabelnya kadang-kadang mesti diluruskan, manja juga deh. Sudah saya nulis, mesti mengajarkan Anda mesti ke whiteboard sih. Oke. Ah, sudah. Oke, kita langsung contoh. Tuh, untuk tulisan nulis tidak pusing saya deh. Limit dari X menuju tak hingga dari X tambah 2 per X plus 1 kurung berpangkat X. Coba. Anda tanya, limit dasarnya berapa, limit pangkatnya berapa?
tipe apakah dia? Gitu kan. Jadi kita coba cari langkah pertama limit dasarnya dulu. X menuju tak hingga dari X tambah 2 per X tambah 1. Berapa? Ini yang jalan cepatnya apa? X pangkat berapa yang tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? Hasilnya berapa? Ini adalah 1. Terus limit pangkat. Limit dari X menuju tak hingga dari pangkat X adalah tak hingga. Ternyata 1 pangkat tak hingga kan? Oh, tidak boleh tulis di situ. Jadi ini tipenya ternyatanya 1 pangkat tak hingga. Nah, harus dilakukan bagi berekor. 1 tambah U pangkat V. Nah, kita bagi berekor ya. Kita bagi ya. Jadi X tambah 2 dibagi X tambah 1 berapa? 1 kan? 1 kali E plus 1 berapa? E plus 1. Coba kurangi. Berapa? E kurang X habis. 2 kurang 1, 1. Pecahan adalah sisa dibagi pembagi kan? Nah, tertulis ini. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X plus 1 kurung pangkat X. Sekarang tanya, mana U-nya? U-nya ini V nak? Nah, sesuai rumusnya apa? E berpangkat limit X menuju tak hingga dari U kali V nak? Sudah, masukkan E pangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya berapa? 1 per X plus 1, V-nya adalah X. Jadi kalau kita hitung nih, E berpangkat limit X menuju tak hingga dari apa? X kali 1, X per X plus 1. Tanya, X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Ya, hasilnya apa? E pangkat 1, E. Selesai. Kan gitu kan? Halo? Nah, mudah kan? Nah, oke. Latihan. Banyak latihan loh. Kita latihan ini banyak. Dan nanti latihan dikumpul ya. Itu merupakan tugas sendiri Anda. Nanti saya kasih address email khusus untuk ngumpul tugas nih. Ya, minggu depan saya kasih. Oke. Jadi kalau 1 pangkat tak hingga harus jadikan dibagi berekor itu. Sehingga bentuknya 1 plus U pangkat V ya. Sudah? Belum. Saya kasih soal latihannya ada 8. Ini soalnya suruh-suruh nih. Biasa kalau udah ngomong gitu. Nggak usah takut, nggak usah takut. Salah nggak apa-apa. Ini namanya belajar tuh dari kesalahan, ya. Oke. Saya lupa harusnya tinggal copy lebih cepat ya. Jadi lupa buka. Ya, dan apa? Sudah selesai? Oke. Dia bagi berekor gitu ya. Ini hati-hati.
Nah, sekarang kita masuk latihan soal. Ini gangguan ini. Latihan soal. Oh ya, nanti kalau bisa agak cepat karena kalau ini selesai malam nanti saya kirim. Bahkan saya kirim yang tahun lalu punya lengkap semua ya, sama link-link link videonya. Ya, Anda bisa nonton duluan dari sebelum saya ngajak, Anda bisa nonton duluan. Ya, oke, kita lihat yang pertama adalah limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X berpangkat X. Yang kedua, limit X menuju tak hingga dari X per X plus 1 kurung pangkat X. Ketiga, limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per 2X plus 1 pangkat X. Keempat, limit X menuju tak hingga dari X min 1 per X plus 3 pangkat X plus 2. 5, limit X menuju 0 dari ini mau 5 ini seru nih. Ada 4 cara. Ada 4 cara. Ya. Yang 6 cos X ya. Nih. Cosinus X. Cos. Nah, yang mau 6. Sorry. 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Ke-7, limit X menuju tak hingga. Kalau cos tadi X menuju 0 ya. 7 ditambah 5 pangkat X per 3 ditambah 5 pangkat X. 8, limit dari X menuju 0, 5 pangkat X dikurang 3 pangkat X per X. Ada yang bisa 2 cara, ada yang 1 cara, macam-macam ya. Sekarang coba kerjakan. Coba kerjakan.
Sorry. Nah, hmm. Boleh. 0812 95 61 430. 0812 95 61 430. Ya, terima kasih. Nama Anda siapa? Zaki. Hah? Nama saya Zaki. Zaki. Ya, saya lihat yang ngirim Zaki pasti. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Untuk X sama nilainya, jadi X-nya kalau yang 0 ganti 0 nanti, kalau tak enggak ya tak enggak. Enggak beda, maksudnya apa nih? yang bawahnya limit gitu harusnya. Tapi ada perbedaan lain yang Ini kalau limit X menuju 0 dari super X itu adalah limit X menuju 0 dari super 0. Ini perjanjian. Super 0 adalah enggak. Jadi kalau begini limit X menuju enggak dari super X adalah limit X menuju 0 limit enggak dari super enggak. Ini perjanjian seperti enggak. Kalau bukan limit super 0 tak ada definisi. Pak, limit X menuju tangga juga bisa diubah jadi limit Y menuju 0 kan ya Pak? Limit X menuju tangga bisa diubah jadi limit Y menjadi 0 kan? Di apa? Dianggap Y sama super X. Oh, ya bisa. Bisa juga. Ya, ya. Pemisalannya Y. Maka tadi Y dari mana sih? Misal. Oh, Coba yang ada ini apa namanya? Kelihatan lah. Kan rumusnya gitu loh, 1+10 itu mengambil itu kan selalu seperti
Kita absen dulu deh. Ini yang belum absen, Brian Healing. Ada Brian Lee? Kenapa? Nggak bisa. Oh lupa, forget. Oh, ya. Irwan Syah Muhammad. Lupa. Ya. Forget. Gitu ya. Oke. Karina Widiawati. Hah? Errol. Errol. Binus Access Connection Fail. Namanya. Kemudian Kentaro Adrian Kurniawan. Kok lupa 2 kali? Melvin Gerald. Lupa. Lupa. Ya. Muhammad Zaki oh tadi ya. Kenapa? Lupa juga. Kok pada lupa nih? Karena I love Kakulus ya. Talent member kayaknya. Nicholas Vincent Effendi. Oke. Praya Jawa. Hah? Lupa juga. Mayoritas lupa nih. Vanda Bertana Davida. Errol. Errol itu Binus Access Connection Fail. Oke. Jadi semua udah. Save. Pak, bisa nggak jawabannya itu E pangkat minus 1? Bisa. Bisa. Pangkat satu kan spray. Oke, bisa. Oke. Bisa lah masa itu. Hmm. Ya, ya. Satu tambah U, oh, apa? Satu tambah. Satu tambah A kurung pada P. Kalau itu pangkatnya kita ingat. Kalau tidak,
boleh kalau satu kurang kan satu tambah min. Min kalau mau tanya satu kurang apa lah? Satu min itu sama satu tambah min. Sama dong. Satu tambah satu tambah satu kurang itu sama nggak satu tambah min? Ya itu jadi nilainya itu bukan kita dikali ya jadi nanti jadi kali kali ya masalah ngomong selalu plus jadi kalau ada min ya minnya masuk dikalikan ya. Maksudnya ibu merasakan ya Ya, Nomor 6 enam apa? saya sih idenya saya Ada dua cara. ini Pak, saya jadiin 3x pangkat x terus di sini Jadi dibagi. Iya. Betul. betul ya? Betul dibagi jadi dua bagi ini jadi satu betul. Iya betul gini. Terus ya ini 3/2. Memang ini salah satu caranya ini. Ini sudah ini 1/2. Iya. 1/2 pangkat tangga kan tangga. Heeh. Tangga kali ini nilainya berapa? Ini Ini nilainya nanti kan ini 0 nih. iya. Jadi 0 tambah 1 per 0 tambah 1 1 per 1 1. Jadi tangga kali 1 tangga. Terima kasih Pak. Ada dua, ada pakai dalam hospital bisa juga. Ada dua jalan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya belum ini ya tadi ya. Sebelum. Lebih jago anjir. Kan awalnya kayak pindah. Jadi kan awalnya enggak yang tadi dulu terus kan ini kan jadi gini kan dikurungin ya satu ini kan tadi jadi satu terus lang jadi ini bisa pakai terus ya bisa dibuka nih paham